Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Kondes di general reading ya. Apakah dia masih sayang padamu atau tidak? Oke ya, kita sudah siapkan. Di sini ada 4 pilihan. Sebelumnya terima kasih buat sahabat Kondes semua yang sudah klik video ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Mohon ditonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Oke. Di sini Kondes sudah siapkan 4 pilihan. Di sini ada inisial B, inisial F, E dan M ya. Ini adalah akan kita akan kupas nanti ya. Inisial ini inisial dari nama, makna nama yang diawali oleh inisial ini ya. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan sesuatu yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan silahkan dipilih. Dimulai dari sekarang, ya. Silakan. Oke, sudah memilih ya. Sekarang kalian akan sisihkan untuk inisial atau file-file yang lain ya. Maafin ya agak goyang-goyang ya, karena Kondes bikinnya dadakan ini di tempat yang tidak semestinya. Begitu saja tangan Kondes itu tertarik ya. Jadi tertarik untuk membuat video ini gitu, kayak ada energi yang menarik gitu. Oke, kita akan mulai ya di file yang pertama. Apakah dia masih sayang padamu atau tidak? Oke, di sini ada inisial B ya. Halo, yang berinisial B, kamu atau dia? Inisial B kita akan maknai ya. Jika nama dimulai dengan huruf B, maka orang ini emosional. Ia adalah orang yang berani namun ramah. Ia senang menerima hadiah sebagai ekspresi dari orang yang dicintainya. Ia cenderung manja dan cenderung memanjakan pasangan. Inisial B kita akan taruh di sini saja. Ya, kelihatan kan? Oke. Kondes akan menebar kartunya. Apakah dia masih sayang atau tidak sama kamu? Kartu pertama di sini ada galau ya. Ada sesuatu yang membuat dia galau. Apa dia masih sayang padamu atau tidak? Ini ada galau, ada kegalauan di hati dia. Ada di kartu kedua ya, ada Ace of Wands, sebuah awal melangkah ya, melangkah. Sebuah tindakan awal dari tindakan ya, awal dari tindakan, dan ingin mengawalin semuanya dari kegalauan ini, seperti ingin bangkit gitu ya. Dan dia di sini, apa dia masih sayang padamu atau tidak? Dan di sini di mana dia tuh hubungannya sebatas untuk kesenangan dunia saja, kesenangan aja. Dan dia hati-hati, dia tidak memberikan cintanya ke kamu ya, karena dia memegang erat di sini ya. Ya lebih didekap gitu ya. Tetapi ya dia bilang aku sayang kamu gitu ya. Tapi dia di sini lebih hati-hati, tidak mau gegabah gitu. Dan di sini memang ada belenggu ya. Ada belenggu yang membatasi hubungan kalian di sini, entah ini hubungannya dibatasin karena keluarganya, karena status sosial, atau karena keyakinan, atau karena jarak kalian yang berjauhan ya. Di sini ada belenggu dan dia hanya sebatas suka sama suka. Tidak terlihat di sini cup ya, tidak ada terlihat cinta. Ada cinta juga, cinta yang galau seperti itu. Kita akan lihat, kita akan salvo klarifikasinya. Ya. Apakah dia masih sayang kamu padamu atau tidak? Ya, kita akan lihat. Kita akan taruh di sini, kita akan ambil kartu yang baru ya. Fokus ya. Ada The Tower ya, hubungan ini sudah mengalami sebuah kegagalan ya. Sudah tidak ada cinta. Di sini hanya sebatas senang dunia, dan di sini dia lebih memeluk cintanya, dan di sini lebih hati-hati. Dan di sini ada namanya X of Swords, ada belenggu yang membuat semua ini menjadi tidak akan
berjalan ya, atau cinta ya. Di sini tidak, Anda sudah tidak melihat cinta lagi di sini ya. Buat kalian yang ada di ranah ini, berarti ini adalah energi kalian. Kalau tidak, artinya ini bukan energi kamu, dan mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kita akan lihat, tadi ada yang terbalik. Oke. Karena apa? Dia mau memulai dari awal semuanya. Ya, tidak ada permainan cinta di sini, tidak ada kata cinta ya. Ada Ace of Pentacle, tetapi ada peluang juga sih di sini, walaupun dia sudah hanya sebatas suka sama suka, dan dia ngerasa hubungan ini sudah mendekati sebuah penghabisan, apa ya, kayak udahlah gagal gitu. Tapi di sini dia memberikan ada sebuah peluang untuk hubungan kalian di sini. Kamu nggak nyangka gitu ya, kemarin udah kayak mau gagal, udah dia juga sudah nggak mau, kamu juga sudah capek ya. Ada Six of Pentacle, kembali berbagi kasih di sini ya, bukan selingkuh, berbagi kasih. Dia memberikan masih ada kesempatan kedua, maksudnya seperti itu ya, seperti itu. Dia masih ada rasa sayang. Rasa sayangnya itu untuk kesempatan aja, tidak. Kalau kamu fatal berbuat yang membuat dia marah, ya fatal ya, tidak akan ada kesempatan ketiga. Seperti itu. Ada keinginan dia, kalau memang masih ingin terhubung, ya terhubung gitu ya, dimulai dari nol gitu. Ada Three of Cup, karena hubungan ini kalau kamu mau tahu adalah hubungan triparty. Ada yang lain selain kamu, ada yang lain selain kamu ya. Di sini yang membuat belenggu, sebetulnya itu yang membelenggu adalah adanya hubungan triparty, makanya dia lebih hati-hati di sini, tidak mau gegabah. Dan di sini kemarin hubungan ini hanya sebatas suka sama, bukan suka sama suka, kesenangan dunia aja ya. Mungkin awalnya likes, terus komen, follow dulu ya, follow dulu atau likes dulu ya, pokoknya terserah kalian. Tapi yang pasti di sini tidak ada cinta ya, karena hubungan ini membuat dia galau ya. Dan dia di sini hati-hati sekali, dia tidak memberikan cinta kamu, dia genggam aja cintanya, karena ada belenggu. Belenggunya siapa? Ternyata ada orang ketiga selain kamu, atau kamu yang jadi orang ketiga, jadi udah ada orang lain sebelum kamu gitu. Dan di sini hubungan ini udah hampir nyaris ya, nyaris ada kegagalan. Tapi di sini dia ingin mengawali dari nol lagi, dan ada kesempatan untuk kamu. Kalau kamu memang ingin memperbaiki, dan dia juga ingin memperbaiki, silahkan jalanin, karena di sini ada Six of Pentacle. Dia akan tetap membuka hati untuk kamu, tetapi yang perlu kamu ingat adalah ini ada hubungan triparty ya. Kamu harus menerima segala apa yang terjadi. Di sini ada Queen of Cup, akan ada komunikasi kembali. Entah kamu dulu, entah dia dulu yang mendahului, tapi akan ada komunikasi kembali, seperti itu ya. Oke sahabat Gondas, untuk hal yang pertama, apakah dia masih sayang padamu atau tidak? Masih, tapi harus ada peluang di mana kamu juga harus hati-hati, karena kondisi atau situasi atau status dia tidak sendiri, atau kamu yang tidak sendiri ya. Letakkan energi kalian ya, tetap bersandar pada sang pemilik alam, cintailah dia karena Allah. Kalau memang kamu yakin, kejarlah, kalau tidak, mundur saja ya. Pertimbangkan kembali, intinya seperti itu. Soalnya di sini ada orang lain selain kamu ya. Oke, God bless you. Verse 1, Allah memberkati. Amin. Oke, kita lanjutkan ke hal yang kedua. Apakah dia masih sayang padamu atau tidak ya? Di sini ada inisial E ya. Inisial E ya. Orang yang namanya dimulai dengan huruf E kuat dalam hal komunikasi dengan orang lain. Ia mempunyai kepribadian magnetik dan gampang bergaul, tapi tidak terlalu setia dalam urusan cinta. Tidak terlalu setia dalam urusan cinta. Kita akan taruh sini. Dan kemudian saya menebar kartunya ya. Apakah dia masih sayang padamu atau tidak? Di sini ada Nine of Swords, kegelisahan.
depresi, stres, yang nggak bisa tidur ya. Kemudian ada berbagi cinta, ini ada perselingkuhan di hubungan ini. Entah kamu tadi ya, tapi kita bicara tentang dia ya. Dan ada harapan. Ada harapan apa, Des? Tentang sebuah keyakinan. Intinya dia marah gitu loh. Dia yakin kalau kamu tuh selingkuh. Kamu ada yang lain gitu, dia yakin gitu loh. Yakin. Tapi yang membuat dia tuh gelisah. Kalau ditanya masih sayang sama kamu, enggak, masih ada. Dia masih berharap dan masih yakin tentang cintanya ke kamu. Tapi cuma dia punya marah gitu ya, karena ada pikiran entah ini memang benar atau tidak ya, dia ngerasa ada hubungan yang tidak bagus di hubungan ini, ada hubungan yang nyeleweng gitu. Itu yang dia rasakan ya, sampai dia nggak bisa tidur. Atau mungkin karena dia terlalu ketakutan kehilangan kamu, bisa jadi. Tapi yang pasti di sini ada pemikiran tentang perselingkuhan. Karena di sini ada Six of Cup. Ada yang mempunyai cinta lain. Gitu. Dan dia masih berharap, keyakinan dia, keinginan dia itu masih ada buat menyayangi kamu, itu masih ada. Ini adalah sebuah keinginan, sebuah amarah untuk menjadi sebuah keinginan. Dan dia masih berharap dan yakin ya tentang hubungan ini bahwa kamu selingkuh, tetapi dia gelisah karena dia masih sayang sama kamu gitu loh. Kita lihat klarifikasinya. Tentang Ten of Wands ya, keadaan hubungan ini membuat dia itu kayak beban gitu loh, mikirin kamu, nggak bisa tidur ya, ketakutan ya, takut kehilangan kamu mungkin. Dia masih punya harapan untuk kamu ya, dan dia masih mempunyai sebagian. Terkadang dia tuh takut ya, bahwa yang dia duga tuh, yang dia rasakan bahwa ada cinta lain itu ngerasa benar gitu loh, dan benar, dan dia membuat dia tuh gelisah, emosi gitu. Dia pasti akan patah hati, menjadi beban hati dan patah hati, menjadi beban dan patah hati buat dia. Karena memang benar gitu. Kalau kamu bertanya apakah dia masih sayang, masih dong, dia masih berharap kok. Tapi ini bisa vice versa loh, kamu yang selingkuh atau dia yang selingkuh. Ya di sini ada The Magician, sebuah kekuatan alam yang tidak bisa dia pungkirin, bahwa dia masih mencintai kamu dan terluka. Ada yang selingkuh kah di hubungan ini? Ya, dan ada perselingkuhan di hubungan ini yang pasti seperti itu. Next of Pentacle, dia jadi hati-hati gitu loh. Ya, dalam hal hubungan. Dia masih sayang sama kamu, tetapi hubungan ini merasa membuat dia patah hati. Ada perselingkuhan. Atau kalian memang berdialog dengan orang, kamu udah punya pasangan, dia enggak, atau kalian sama-sama sudah punya pasangan, atau gini, ini kalau energi kamu, dia yang punya pasangan, kamu jadi selingkuhannya dia gitu. Ada That's membuka lembaran baru, sebuah keinginan untuk membuka lembaran baru. Ya, ini kalau ditanya dia sayang apa enggak, masih sayang, dia masih berharap. Kalaupun dia punya selingkuhan juga masih yakin. Semua itu terjadi karena amarah ya. Dan di sini juga kerasa kamu yang punya selingkuhan, merasanya dia gitu loh. Dan itu membuat beban dia dan membuat patah hatinya seperti itu. Masih sayang dia. Ada Ace of Swords, kembali ada belenggu di sini. Ada belenggu yang membuat pikiran dia nggak jelas gitu. Ada rencana juga ya. Jadi dia punya rencana. Kalau kamu masih benar ya, benar angan-angan dia, selama ini dia memang gelisah ya, merasa ada emosi yang meledak di hatinya karena ngerasa cintanya diselingkuhin atau sebaliknya ya. Dan dia di sini ada The Woods ya. The Woods itu yang terpisah kan terhubung kembali. Kalau kamu kemarin permasalahannya karena kamu ditinggalkan atau kamu selingkuh ya, atau kamu yang meninggalkan dia yang selingkuh, tetap akan terhubung walaupun patah hati, dalam keadaan patah hati. Karena apa? Dia itu sosok yang tidak bisa pisah dari kamu, jadi kayak nggak bisa putus gitu aja, putus nyambung. Yang dia rasa seperti itu. Ada Pisces di sini ya. Kalau ini bukan ranah kalian, artinya ini bukan energi kalian ya. Ada kegelisahan di hatinya. Kalau kamu tanya sayang, iya dia masih sayang dan dia nggak mau putus dari kamu, dan nanti akan terhubung kembali di sini ya.
Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Masih sayang, masih ya, cuman ada hubungan yang lain. Ini menjadi pemikiran dia, dan dia masih berharap suatu saat nanti, masih, karena dia masih yakin terhadap cintanya ke kamu, masih yakin terhadap cintanya ke kamu ya. Seperti itu, kamu coba pertimbangkan kembali kalau memang kamu ada di posisi ini atau kamu ada di ranah ini ya. Oke, file 2. God bless you, Allah berkati. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Apakah dia masih sayang padamu atau tidak ya. Di sini ada inisial F untuk file yang ketiga ya. Kita kan maknanya terlebih dahulu. Huruf F ya, orang yang namanya dimulai dengan huruf F melambangkan orang yang cermat, membuat rencana, dan setia. Orang ini peduli dan dapat membuat orang sekitarnya ya, sekelilingnya merasa nyaman ya. Ia adalah orang yang optimis dan memiliki selera humor. Kesono ya, kameranya jalan sendiri. Selera humor ya. Jadi nama yang dimulai dengan huruf F itu melambangkan seseorang yang cermat dalam membuat rencana. Apakah ini kamu ya? Oke, kita akan lihat. Sebaliknya, apakah ada pesan? Tetaplah menjadi orang baik ya, tetaplah menjadi orang baik, seperti itu. Oke, F ya, akan taruh sini. Sekarang Gones akan coba untuk menebar kartunya. Kita akan lihat ya, 1, 2, 3, 4, ada 5 kartu. Kartu pertama ada Ten of Pentacle, kelimpahan, tentang cinta. Kamu berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga ya. Ada keputusasaan di dalam dirinya. Kita bicara tentang dia, tapi kamu letakkan energinya di mana punya kamu ya. Ini adalah kita bicara tentang dia, karena kita ingin tahu tentang perasaan dia ke kamu. Ada Ten of Swords, pengkhianatan. Ada pengkhianatan. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang terlarang sebetulnya, karena dia mempunyai rumah tangga, atau kamu yang mempunyai rumah tangga ya di sini ya. Walaupun dia mencintai yang sebesar-besarnya. Dan di sini ada patah hati, putus asa dan patah hati yang dia rasakan seperti itu. Dan tentang sebuah keputusan, ada karma di sini ya. Dia tentang patah hati ya, dimana ini bisa kamu yang sudah mempunyai rumah tangga, atau bisa dia yang sudah punya rumah tangga. Yang dia rasakan saat ini adalah keputusasaan ya, tentang dia sudah mengkhianatin, dan tentang sebuah patah hati yang dia rasakan, dimana dia ada rasa takut dalam mengambil sebuah keputusan, kan takut akan karma ya. Kalau ditanya apakah dia masih sayang sama kamu, dia awalnya cinta banget, tapi kemudian seiring waktu, sejalan waktu, dia merasa putus asa dan lelah dalam pengkhianatan ini. Karena ini kita bisa lihat dia yang punya pasangan atau kamu ya, yang punya rumah tangga, kamu atau dia. Tetapi kita bicara tentang dia merasa lelah dan merasa putus asa dalam pengkhianatan ini, karena dia merasa patah hati, sedih, takut akan karma dia ya. Kita akan lihat klarifikasinya, apakah dia masih sayang padamu atau tidak. Awalnya memang dia mempunyai cinta, tetapi dia mempunyai seorang pasangan juga ya. Jadi kamu mencintai orang yang sudah berumah tangga ya. Di sini ada X of Swords atau Next of Swords, Knight of Swords, tidak mau terburu-buru. Mungkin kamu meminta untuk mengajak dia berumah tangga atau menanyakan tentang keseriusan. Dia tidak ingin terburu-buru. Ada cinta, iya ada cinta dia. Ada Five of Wands yang selalu membuat pertengkaran, karena hubungan ini selalu diliputi dengan pertengkaran ya. Dia sedih ya, sudah berkhianat dengan pasangannya sendiri, dan dia sudah patah hati ya di hubungan ini ya. Dan dia takut karma yang pasti di situ. Mengambil keputusan pun dia takut. Kemudian dia patah hati di sini. Dia sudah patah hati ya. Patah hati. Mungkin hubungan ini udah benar-benar tidak menemukan sebuah tujuan, karena di sini terlihat ada pertengkaran dan dia tidak ingin tergesa-gesa. Ya, dan di sini ada Knight of Pentacle.
Dan Knight of Pentacle lebih condong ke hati-hati dalam hubungan ini. Dia kalau dibilang ya dia sudah capek, sudah lelah ya, berkhianat, dan dia sedih dan sudah patah hati karena hubungan ini ternyata diliputi dengan pertengkaran terus. Dan dia ingin meninggalkan hubungan ini, ingin meninggalkan hubungan cinta ini, dan ingin meninggalkan, yang pasti seperti itu, dan mencari cinta baru. Tapi tidak, di sini kita lebih condong ke meninggalkan hubungan ini ya. Dia sudah tidak ada rasa cinta. Awalnya iya, tetapi kemudian dia merasa lelah, merasa capek karena hubungan ini selalu terjadi pertengkaran, dan dia tidak mau terburu-buru mengambil sebuah keputusan untuk berumah tangga ya, karena dia juga punya rumah tangga, dan dia sebetulnya patah hati, nggak mau sih putus sama kamu atau tidak mau menyudahi. Dia kayak ngerasa nyesel, sedih, sudah selingkuh tapi ternyata akhirnya kayak gini gitu loh. Terus seperti itu. Ada keraguan dalam pikiran dia, ini yang dia rasakan. Ada keraguan dalam perasaan dia. Jadi sudah tidak ada rasa, intinya seperti itu. Badan sudah nggak ada rasa sama kamu, secara fisik juga sudah tidak menginginkan lagi karena terjadi pertengkaran dan dia sudah lelah. Sisi lain juga di sini sudah ragu-ragu terhadap perasaan dia ke kamu, karena dia juga menyesal karena sudah mengkhianati rumah tangganya, seperti itu. Ini untuk yang berumah tangga ya, yang berdealing dengan orang yang sudah memiliki rumah tangga atau pasangan, seperti itu ya. Jadi kalau kau bertanya apakah dia masih sayang sama kamu, tidak. Dia sudah lelah, dia sudah tidak ingin meneruskan hubungan ini karena hubungan ini sudah membuat dia patah hati. Hanya terjadi pertengkaran terus, dan dia ingin meninggalkan hubungan ini. Di sini ada pencerahan cinta lain ya. Dan di sini juga ada keraguan, sudah tidak seperti awal-awal dulu. Sudah ada banyak keraguan yang dia rasakan karena dia benar-benar menyesal dalam hubungan ini, merasa kelelahan, seperti itu. Dan yang intinya dia takut karma juga, seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, part 3. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Ini adalah ranahnya orang yang berdealing dengan pasangan orang lain, seperti itu. Oke, tetap pertimbangkan kembali ya, move on pelan-pelan ya, karena move on itu bukan melupakan ya, bukan melupakan, tetapi melanjutkan hidup ke depan untuk menjadi lebih baik, seperti itu ya. Intinya udah ada nggak cinta sama sekali, udah nggak ada, bahkan ingin meninggalkan kamu. Jadi cobalah kamu untuk belajar mengerti kalau ini adalah ranah kamu dan ini adalah energi kamu ya, energi dia untuk kamu. Tetapi kalau tidak, artinya ini ambil sebagai pembelajaran ya. Bagaimanapun, seperti apapun namanya, berdealing dengan orang yang sudah mempunyai rumah tangga, itu efeknya kita yang kena ya. Kalau nggak ditinggalkan ya kita akan tersakiti, seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ambil manfaatnya, yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. God bless you, file 3. Allah berkati, amin. Oke, kita lanjutkan tuh file yang keempat ya, file yang pertama ya di sini. Apakah dia masih sayang kamu atau tidak? Di sini ada inisial M ya. Huruf M ya, orang yang namanya dimulai dengan huruf M adalah orang yang berani, cerdas, dan pekerja keras. Orang ini juga seorang teman yang setia, ya, memberikan banyak nasihat yang baik ya, dan menjadi pasangan yang sangat dapat diandalkan. Ketika terlibat dalam suatu hubungan, ia cenderung memberikan segalanya. Apakah ini kamu, M? Oke. Kita akan ada pesan ya. Jangan mempermainkan hubungan. Intinya seperti itu. Kalau kamu berani menjalin sebuah hubungan atau memulai sebuah hubungan, ya jangan dipermainkan. Ya, harus berani memulai, harus berani mengisi hubungan itu sendiri, bertanggung jawab ya. Oke. Kita akan lihat ya. Apakah dia masih sayang kamu atau tidak? Di kartu yang pertama, di file yang keempat, di sini ada tidak stabil atau labil ya. Two of Pentacle. Kemudian di sini ada the Wheel of Fortune ya. Seiring dengan berjalannya waktu, semua akan berjalan dengan cepatnya ya.
dimana seseorang yang kamu pertanyakan ini adalah menganggap kamu itu sebagai motivasi dia. Kamu adalah cahaya hidupnya, ya. Kemarin-kemarin labil mungkin ya, gitu. Dan ada kerinduan di hatinya, ada cinta yang banyak tentang kebahagiaan bersama kamu. Dan ada komunikasi, nanti dia akan menelpon kamu atau memberikan sebuah, nggak tahu kenapa sih, pengen aja ngecat kamu seperti itu. Kalau kamu bertanya apakah dia masih sayang, masih sayang banget. Apakah dia masih cinta sama aku, masih cinta banget, seperti itu, insya Allah, amin. Ya, sekarang kita akan lihat klarifikasinya. Kemarin agak labil, kalau dia agak ketus, agak cuek, agak, ya memang sih kadang-kadang manusia kan nggak selalu stabil ya, kadang-kadang ada emosi, ada kelelahan, capek atau apapun itu, sehingga kadang-kadang ketus sama kita ya, padahal kita orang yang dicinta itu, tapi jawabnya ketus. Kenapa? Karena ya dalam kondisi atau situasi yang nggak bagus mungkin kita ya seperti itu. Dan terkadang ya manusia kan nggak selalu stabil ya kan. Jadi kamu mungkin sekarang bertanya-tanya apakah dia itu masih sayang sama aku, enggak sih, kok seperti ini sih. Nah, jawabannya di file yang keempat, ya masih. Seiring waktu kamu itu adalah cahaya hidupnya, kamu udah ada motivasinya gitu loh. Dan dia tuh sangat cinta kamu gitu loh, walaupun nggak berkelimpahan ya. Kalau kelimpahan itu sudah berumah tangga, nanti menuju ke jenjang berumah tangga, tetapi di sini banyak cinta untuk kamu ya. Bahkan ada kerinduan untuk kamu, dan dia akan menghubungi kamu karena dia sayang sama kamu. Di sini ada Next of Cup ya, hati-hati ya, itu yang dia lakukan untuk kamu saat ini. Akan lebih hati-hati agar tidak melukai hati kamu. Dan kamu jangan nge-WA tiap hari ya, membuat muak kalau mungkin dia jengkel kamu tiap hari nge-WA. Satu hari bisa setiap hari ya, satu hari bisa 3 kali 4 kali, dan panjang lebar, dan membuat dia mual, ilfil gitu ya. Makanya dia agak ketus, sedang dia dalam keadaan bermasalah, ada masalah seperti itu. Next of Swords ya, berhati-hati, dan di sini kan mulai berani untuk apa coba guys, kita lihat dulu kartunya, belum jatuh, sabar ya. Dia kok Gondes nggak pernah bikin Timeless, enggak. Gondes belum, bukan nggak mau, tapi Gondes nggak berani melakukan prediksi Timeless, karena prediksi Timeless itu kalau menurut Gondes pribadi ya, itu mendahului kehendak alam. Jadi kayak menerka-nerka, tetapi menerka-nerkanya itu walaupun menggunakan media itu kayak berlebihan gitu. Jadi Gondes belum berani dan takut mendahului kehendaknya, takut PHP-in kalian ya kan. Bisa kan Gondes bikin Timeless kalau dia mencintai kamu. Ini Timeless, sampai kamu Timeless itu kan selamanya. Ya kamu pasti akan mengartikan bahwa ini besok kamu baca selamanya, seumur hidup ya, selamanya. Ya kan? Nggak ada kan cinta yang seumur hidup, itu kan cinta yang selamanya selalu stabil, itu kan nggak ada. Jadi jujur ya, Gondes sampaikan di sini, Gondes tidak berani membuat Timeless ya, prediksi Timeless, karena Timeless itu melangkahi kehendak Allah gitu ya, melangkahi kehendak Allah. Jadi karena cinta sendiri itu ada namanya gelombang, hari ini cinta besok nggak cinta, dan itu adalah kuasanya. Kalau sampai mencintai selamanya atau cinta tidaknya, itu kan yang membolak-balikkan hati manusia, itu kan adalah Sang Pencipta. Jadi Gondes mohon maaf kalau disuruh bikin Timeless, nggak pernah bikin Timeless karena nggak berani mendahului kehendaknya. Karena yang memiliki kuasa Timeless itu hanya Sang Pencipta. Karena yang mempunyai kuasa membolak-balikkan hati manusia adalah Allah atau Tuhan, Sang Pemilik alam semesta. Jadi Gondes akan setiap hari mempertanyakan bagaimana perasaan dia. Nah seperti itu Gondes baru. Nah seperti itu ya. Oke. Di sini ada lembaran baru ya, ada lembaran baru di sini. Ya, di sini membuka lembaran baru, ingin membuka lembaran baru ya. Di sini dia mencoba untuk hati-hati dan berani, dan bahkan dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu ya.
Ada Nine of Pentacles, sebuah cinta, sebuah kebahagiaan bersama kamu, tentang sebuah kerinduan yang saat ini dia rasakan. Mungkin gini ya, kamu nggak nyangka ya, ada sebagian mungkin yang nggak nyangka. Yang kemarin dia cuek, yang kemarin dia ketus, yang kemarin dia tuh seolah-olah sudah nggak suka sama kamu, sudah nggak sayang. Ternyata setelah ditebar kartunya hari ini ya, dia mempunyai kasih sayang yang banyak, mempunyai sebuah kerinduan, bahkan mempunyai sebuah keinginan untuk membuka lembaran baru bersama kamu ya. Di sini ada Three of Cups tapi letaknya di belakang ya. Ini ada cinta yang lain ya, tapi ada cinta yang lain. Kalau kamu bertanya, ya ada cinta yang lain. Three of Cups sendiri diartikan seperti itu. Tetapi ini letaknya ada di depan. Ada di belakang tebaran kartu ya, 1 2 3 4. Ada di belakang tebaran kartu. Kalau ada di sini artinya itu ada cinta yang lain, ada cinta yang. Tapi di sini adalah dimaknai sebagai Three of Cups atau triparty, ada hubungan yang lain. Tetapi dari sesuatu yang tidak kamu sangka-sangka atau yang sesuatu yang kamu inginkan itu kan menjadi sebuah kenyataan. Seperti itu ya. Ya, kalau kamu bertanya itu ada triparty ya. Triparty itu hubungan cinta segitiga atau bisa dimaknai seperti itu, tapi letaknya di mana? Di sini atau di sini. Kalau di akhir ini juga ada triparty atau hubungan cinta segitiga atau ada yang lain. Itu cinta segitiga itu, cinta yang lain itu bukan karena cewek atau cowok, atau ini bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa neneknya, bisa siapapun, tapi ada orang ketiga di antara hubungan kalian, seperti itu loh. Terus letaknya tuh di belakang. Ini dimaknainya apa yang tidak kamu sangka atau apa yang kamu inginkan, yang kamu pikirkan kemarin itu tidak mungkin akan terjadi di sini, seperti itu ya. Di sini ada Three of Wands, sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan pada hubungan kalian. Amin. Oke. Mau nikah deh? Belum ya, belum nikah. Di sini ada kesuksesan aja, bahwa hubungan yang kamu kira kemarin itu dia nggak sayang lagi sama kamu, yang kemarin mungkin dia labil ya, marah, ya kamu langsung memutuskan bahwa dia itu sudah nggak sayang, sudah nggak butuh kamu, atau memang sudah nggak peduli sama kamu. Sebetulnya tidak. Semua beralasan di sini karena adanya the Wheel of Fortune ya. Yang kemarin kamu sangka dia sudah nggak sayang, dia udah nggak sayang sama aku, dia sudah cuek. Tetapi semua itu di kartu ini, di tebaran saat ini disampaikan pesannya bahwa tidak semua orang bisa stabil. Ini labil ya. Kadang dia lagi marah, jadi asal bunyi, asal ya namanya orang lagi capek, orang lagi nggak mood, seperti itu ya. Tetapi setelah hari ini di shuffle, mungkin kamu punya pertanyaan ya, kayak gitu masih sayang nggak, Nes? Masih. Di file 4 masih sayang. Seiring waktu, bahkan kamu itu ditegaskan di sini sebagai macam kayak penyemangat dia, semangat dia, cahaya hidup dia, cinta dia banyak dan tidak pernah berubah dari sini sampai sini. Dari awal awal tebaran sampai akhir tebaran, semua akan baik-baik saja, insya Allah. Semoga disemogakan hubungan ini menjadi lebih sukses. Tapi ya kembali ya, jangan sampai membuat seseorang itu cukup positive thinking dalam sebuah hubungan, karena dalam sebuah hubungan itu sendiri ada 4 unsur: percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi, seperti itu ya. Oke, file 4, kalau kalian ini adalah ranah kalian, semoga disemogakan menjadi hubungan yang lebih baik hingga tingkat yang kalian inginkan ya. Tetapi segala sesuatu tetap harus kita pupuk, kita siram, dan tetap sandarkan harapan kamu pada Sang Maha Kuasa, cinta kamu, dan cintailah dia karena Allah. Oke? Semoga file 1, file 2, file 3 bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Sekali lagi, ada kesalahan ada milik Gondes Medes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.